yang sudah saya temui lebih dari 90% daripada seller ini, kendalanya itu di genset, teman-teman ya. Apa namanya itu? Mindset ya, teman-teman ya. Kendalanya di mindset. Bukannya nggak ada duit buat iklan. Bukannya mereka barangnya kosong. Kendalanya di mindset. Karena mereka masih terpaku dengan caranya orang dulu main di Shopee. Ya. Nah, ini di salah satu kliennya kita di Gaspol ya teman-teman. Gaspol itu agensi iklan Shopee yang kita punya ya. Gaspol ini masuknya di titik yang saya tunjukkan di sana ya. Nah, pertama learningnya teman-teman, ini ada berapa learning. Pertama, teman-teman kalau mau punya omset 2,9 B, 2,9 B itu miliar teman-teman ya. Jadi dari iklan aja dapat hampir 3 M ya dalam kurun waktu nggak sampai 3 bulan ini ya. Ini biayanya 400-an juta. Jadi pertama learningnya, mau omsetmu banyak dari iklan, ya iklannya harus banyak. Ya, karena di Shopee itu semuanya kalau iklannya udah ratusan juta akan kena rata-rata. Rata-rata misalnya tadi Temira bilang 10% boleh ya. 20% dari ini boleh ya, acosnya ya. 30% juga boleh ya. Nggak masalah, yang penting jangan sampai minus dari profit margin ya. Learning yang kedua, kalau teman-teman lagi event, tadi kan kita bilang eventnya besar 11-11, 12-12 ya. Dan ini juga kita ambil yang 9-9, 10-10 itu 11-11. Event itu grafikmu harus spike, harus naik. Kalau event kamu grafiknya flat, berarti there's something wrong with your store ya. There's something wrong dengan cara kamu beriklan, something wrong dengan strategi kamu, something wrong dengan cara kamu scale up, teman-teman. Karena harusnya ketika event trafficnya naik, Shopee bakar duit. Di mana? Di media, di YouTube, di mana-mana. Dia bakar duit supaya rame. Dan orang yang datang pada waktu event, itu pengen CO. Ya kan? Pengen check out karena vouchernya lagi bagus. Dan ada FOMO juga. Jangan sampai event gue nggak beli. Nggak beli, malu dong sama tetangga ya. Nggak ada yang manggil paket di sebelah kan ya. Ya, jadi harus beli, FOMO, ya kan? Teman-teman ada yang ngerasa nggak sih kalau event kalau nggak belanja sampai malam rasanya ada yang kurang gitu ya. Ini kok lagi event kok saya nggak pakai vouchernya, saya nggak belanja hari ini. Ya kan? Justru memang event itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, teman-teman. Ya. Jadi harusnya event itu naik. Dan kalau kita ngomongin event Shopee, harusnya 12-12 itu nantinya itu jadi puncak tertinggi dalam 1 tahun. Untuk kategori-kategori yang non fashion ya, tapi ada kategori yang memang puncaknya nanti waktu Lebaran. Jadi grafiknya harus seperti itu. Dan ketika kita masuk sebagai advertiser yang baik, kita harus bisa meningkatkan klik atau jumlah traffic yang masuk ke dalam toko secara konsisten. Next, ya. Jadi eh, ketika event pun ya, ketika komunikasi kita di grup pun ini masih masuk ya all time high lagi ya. Karena produknya bagus dan optimasinya juga tepat. Ya, jadi teman-teman bisa banget dalam 1 hari ini kalau yang klien kita omsetnya 200 juta lebih ya untuk 1 hari event aja. Kemarin juga kita event yang 10-10 ada yang klien kita yang paketnya sampai 5.000 paket lebih ya. UMKM loh teman-teman. Bukan pabrik, bukan pemilik brand juga. Bisa ya. Dan bukan di Jakarta juga. Jadi bisa banget bahkan di luar Jakarta ya. Next. Nah, ini juga fashion. Em, kita tarik lagi ya, tokonya sama, tapi kita lihat bahwa progresnya itu yang baik itu harusnya naik. Nah di Shopee ini dibandingkan di marketplace sebelah, enaknya teman-teman berasa kalau di Shopee jualannya lebih stabil ya. Kalau naik, naiknya perlahan, ya kan? Kalau turun pun perlahan, ya tapi jangan sampai turun ya maksudnya. Stabil, stabil. Mau stabil naik, stabil turun, tapi stabil. Ya. Kalau teman-teman lihat tahun ke tahun, kalau teman tokonya teman-teman berasa stuck, tapi kan stucknya kan tetap bagus. Coba jualan di sebelah. Ya kita ngomongin coba-coba jualan di TikTok. Kadang FYP naik, di affiliate naik, besoknya sepi. Ya, terus mau diapain kalau sepi? Bingung, ya kan?
di Shopee lebih stabil teman-teman. Makanya saya pribadi suka Shopee karena stabil. Ya, jadi stabilnya kayak gini naik. Nah, secara bisnis saya juga lebih suka ini karena untuk kita planning buat operasional juga lebih mudah. Ya, stok barang juga lebih mudah. Ya kan? Karena lebih stabil. Secara bisnis buat saya itu bagus. Oke, next. Ya. Nah, ini ada salah satu klien kita eh, fashion juga ya. Kebetulan kita banyak handle fashion ya. Karena fashion itu salah satu kategori yang marginnya masih enak buat jualan. Ya gitu aja. Bukannya kita nggak handle, kita handle belasan kategori sih. Tapi fashion yang saya bawa ya. Ini tokonya baru 2 bulan. Tapi dari penjualan bulan pertama kita baru handle tanggal 20-an itu. Penjualannya baru sekitar eh, kurang dari 20 juta ketika masuk ya. Tapi barangnya bagus. Dan kita lihat potensinya bagus, makanya kita terima. Ya karena memang kita slotnya nggak banyak, jadi kita terimanya itu kalau ada kosong aja. Ketika kita terima, next, dia langsung gaspol. Ya langsung gaspol, bulan pertama, ini sebenarnya udah closing, itu hampir 200 juta. Ya 10 kali lipat dibandingkan dengan bulan sebelumnya ketika dia belum masuk ke kita. Jadi teman-teman, kalau memang produkmu bagus, ini disclaimer ya, kalau produkmu bagus, marginnya ada, dan selama ini belum memanfaatkan iklan dengan maksimal, mungkin teman-teman cuma kurang di gas aja. Mungkin. Ya, tapi saya nggak bisa bilang semuanya. Kita harus lihat tokonya dulu dan lain-lain. Karena kalau tokomu udah rame karena iklan, itu ke belakangnya itu panjang. Panjangnya apa? Pertama, ya, tokomu akan masuk terlaris dan secara organik akan makin bagus. Kedua, kemungkinan repeat order dari orang yang sudah pernah belajar di tokomu. Ya. Ketiga, tokomu laris, afiliat pun ngiler. Ya, masuk. Ya kan, dibantuin affiliate, dibantuin live sama afiliator. Jadi rentetannya panjang kalau tokomu rame. Kalau tokomu sepi, ya bapuk. Lama-lama nggak ada yang mau masuk juga, makin lama makin turun. Makanya toko itu harus digas kalau memang mau jualannya serius, supaya bisa orderannya stabil rame. Jangan stabil sepi ya teman-teman ya. Ya, oke, next. Ya, jadi ini kenaikannya lumayan ya di atas 1000% untuk toko yang ini. Jadi toko yang baru pun nggak menutup kemungkinan untuk bisa digas. Ya, next. Nah, ngomongin iklan sendiri, ini adalah dua jenis iklan yang biasanya kita cari, biasanya kita pakai. Ya, iklan sebenarnya masih ada iklan toko, ya, masih ada iklan live. Tapi kalau kita ngomong fokusnya, kita sebagai di Gaspol itu biasanya cuma dua, teman-teman ya. Pencarian sama rekomendasi plus toko, ya. Tapi toko nggak semua toko kita pakai, ya. Nah, iklan pencarian sama ini kita pakai yang mana? Kita pakai manual. Kalau di Gaspol kita manual semua, teman-teman. Karena saya percaya kalau tujuannya untuk scale up, kita pakai manual. Ya, jadi semua kata kunci dan pencariannya kita manual set. Ya, memang lebih repot, tapi belakangnya akan lebih gampang untuk di scale up dan lebih gampang untuk dibuat hemat, teman-teman. Ya, jadi itu yang filosofi kita. Next, ya. Nah, saya akan beberin ke teman-teman step by step-nya. Jadi ke sini teman-teman boleh ngikutin ya, boleh dipoto juga. Step by step-nya dalam beriklan itu seperti apa? Ya, mudah-mudahan kita cukup waktu setengah jam ke depan ya. Pertama kita akan menghitung budget beriklan. Ya, step pertama tentunya harus ada budget. Banyak seller itu nggak tahu budget iklannya berapa. Terbukti dari yang DM saya itu biasanya Om 50.000 sehari cukup nggak sih iklan? Ya kan? 100.000 cukup nggak sih? Kalau nggak kasih screenshotnya yang saya nggak tahu produknya apa, tokonya apa. Habis itu tanya, ini udah bagus belum sih iklannya? Ya saya nggak tahu jawabannya, ya kan? Saya nggak tahu. Kalau kamu 50.000 tapi untungmu 1 juta, lah gas terus, ya kan? Tapi kalau 50.000 kamu rugi, ya jangan stop, ya kan? Jadi setiap seller itu harus tahu budgetnya iklan berapa dan tujuannya iklan berapa. Ya, karena itu akan sangat menentukan gaya kamu beriklan di Shopee. Ya, next. Yang sudah saya
temui lebih dari 90% daripada seller ini, kendalanya itu di genset, teman-teman ya. Apa namanya itu? Mindset ya, teman-teman ya. Kendalanya di mindset. Bukannya nggak ada duit buat iklan. Bukannya mereka barangnya kosong. Kendalanya di mindset. Karena mereka masih terpaku dengan caranya orang dulu main di Shopee. Kalau dulu mainnya biasanya iklannya tipis-tipis, ya kan? Biasa dulunya marginnya masih tebel, ya. Nggak mau buang iklan banyak-banyak karena ya dulu saya gini rame kok, ya. Ngapain saya ngiklan sekarang? Kebanyakan masalahnya itu bukan yang nggak bisa atau nggak ngerti iklan, ya. Kebanyakan teman-teman harus ngikut kelas, baru habis itu berani ngiklan. Ya, karena kan ada investasi, ya kan, biar balik modal gimana ya kalau mau cepet kan. Kebanyakan teman-teman mungkin harus ketemu saya untuk ngambil jasa konsultasi bedah baru berani ngiklan. Karena salah satu mental blocknya ini adalah nggak berani karena nggak pernah. Jadi takut. Yang biasa cuma iklan 50.000, kalau disuruh iklan 5 juta sehari takut nggak? Takut. Kalau nggak balik gimana? Ya kan 5 juta lumayan, saya bisa buka toko baru satu sebelah, ya, toko offline baru, ya. Ya, apalagi banyak teman-teman dari yang jualannya di offline itu pun ada satu mental block yang saya rasa ya make sense. Karena kalau kita advertiser kan memang tujuannya iklan banyak ya, sampai ratusan juta kita udah biasa. Makanya kita pun akan lebih mudah untuk scale up dibandingin teman-teman yang belum berani karena belum terbiasa, karena belum pernah aja. Ya, tapi sebenarnya iklan itu simple.